Ya sekali lagi mungkin ini kasih kesempatan untuk mengucapkan terima kasih untuk semua pimpinan, teman-teman yang terlibat, yang tanpa pamrih. Terima kasih sekali lagi support dukungan kalian luar biasa. Proses dari Sunting Melayu yang Rara dapatkan tuh tetaplah berdedikasi karena hasil tidak akan terjadi hanya dengan satu malam. Gitu. Hanya sang kuryang. Roro Jonggrang. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo basu balik kita di acara kesan kita di Tampek mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama saya Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat di sanak sadonyo. Nah, kaliko biasanya kita mendatangkan seorang bintang tamu. Nah, kaliko duo langsung. Dan kaliko juga kita kedatangan para tamu dari film Suntiang Melayu. Nah, penasaran kan? Penasaran? Nah, kita perkenalkan saja Uda Budi Darmawansyah dan Uni Ardanela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, kita saya aja kan abang ya. Iya. Blasteran soalnya. Blasteran soalnya bang ya. Saya juga nggak bisa, saya bisa Minang nih bang. Bukan kasih muncul ini. Iya. Saya kalau bahasa Minang tuh agak tepi-tepi lidah saya. Iya. Saya sampai muncrat-muncrat. Panggil awak, panggil Uda, panggil abang. Karena kita di Minang, Uda. Abang. udah. Oke. Uda Budi. Iya. Bukan Budi Doremi ya, tapi Bukan. Budi Darmawansyah. Yes. Nah, Budi ini adalah produser dari film Sunting Melayu. Nah, kita akan kupas sampai ke tulang-tulangnya tentang film Suntiang Melayu. Boleh. Siap? Sepengetahuan saya aja. Dia tahu bang film. Oke, film Suntiang Melayu. Kita alun bahas tentang Suntiang Melayunya. Kita bahas tentang kenapa bikin film tentang tema kayak gini. Kenapa membuat film tentang Tema-tema kan pahlawan atau orang-orang Minang yang sangat-sangat legend di Sumatera Barat. Ya, mungkin dari gini, kita ngelihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, banyak sekali generasi muda kita yang terutama Gen Z saat ini ya, yang tidak mengenal tentang sosok pahlawan yang ada di daerahnya. Siti Rohana salah satunya. Mungkin kebanyakan orang mengenal Rohana Kudus ini tidak tahu siapa. Mungkin hanya mengenal dari nama Rohana Kudus, itu pun mungkin karena Nama jalan ya? salah satunya gedung tempat beralek mungkin ya. Iya. Nah, Rohana Kudus, hanya sosok pahlawan dan segala macam. Dan apa yang diperbuat oleh Siti Rohana ini atau Rohana Kudus ini juga banyak yang nggak tahu. Padahal Rohana Kudus ini wartawati pertama di Indonesia. Dia juga penggiat literasi pada kaum perempuan dan segala macam. Dia juga melatih keterampilan perempuan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan itu. Jadi itulah kita ingin sosok pahlawan nasional kita ini dikenal oleh generasi muda yang saat ini. Oke, berarti supaya anak-anak muda lebih tahu lebih dalam lagi mengenai pahlawan nasional yang lahir dan dibesarkan di Sumatera Barat. Karena di zaman kita dulu, setiap sampul buku itu, mungkin nggak tahu Desbi ketemu nggak, sampul buku itu banyak tokoh pahlawan segala macam. Layu sebuah bang, kayaknya Terus- masa zaman. Ya, terus mau pulang sekolah kalau belum sebutin nama pahlawan belum boleh pulang segala macam. Nah, di generasi sekarang ini sampul buku juga polos-polos aja, tidak ada pengenalan pahlawan yang lebih kuat lagi dan segala macam. Ya banyak terlupakan. Mungkin tokoh-tokoh pahlawan hanya dikenal dari uang mungkin ya enggak. Oh iya. Iya Itu kan? pun jarang lo dicari lihat namanya. Lebih tertarik yang warna merah. Yang warna-warna hijau mungkin agak diituin. Nah, mungkin salah satu peran lembaga penyiaran publik ini TVRI segala macam, ya itulah
tanggung jawab kita untuk memperkenalkan lagi semua tokoh-tokoh yang berjasa bagi negara ini dan segala macam, khususnya untuk Sumatera Barat, dan tokoh-tokoh nasional ini juga harus diperkenalkan terus, biar jangan jas merah, jangan lupa sejarah. Iya, jangan sampai lupa sejarah ya. Ya. Oke. Kan banyak Bang pahlawan-pahlawan dari Sumatera Barat, khususnya dari Minangkabau, dari kesemuanya itu banyak pilihan Bang. Kenapa memilih Rohana Kudus atau Siti Rohana sebagai karakter yang akan diangkat di sebuah film? Ya, sebenarnya di Sumatera Barat banyak tokoh yang memiliki jasa yang cukup besar untuk bangsa ini segala macam. Tapi kita memilih Rohana Kudus karena pertama dari sosok dia sebagai perempuan. Selama ini kan yang dikenal dari secara umum atau keseluruhan kan Kartini. Wah, betul. Nah, padahal kita juga punya nih sosok yang selisih kelahirannya kalau nggak salah itu sekitar 4 tahunan berapa tuh antara Kartini dan Siti Rohana ini. Nah, perannya juga cukup besar bagi Minangkabau karena dia menerbitkan salah satu surat kabar pertama untuk perempuan itu Sunting Melayu. Nah, Siti Rohana ini berasal dari Koto Gadang, salah satu tempat yang menurut kami yang memang melahirkan tokoh-tokoh banyak di sebuah Indonesia, kampung kecil tapi menghasilkan tokoh-tokoh pahlawan nasional yang ada 3 orang pahlawan nasional dari sana, Agus Salim, Sultan Syahrir, dan Siti Rohana. Nah, itu tadi mungkin karena memang sosok perempuan yang hebat, maka kita memilih Siti Rohana ini. Oke. Menggambarkan bahwa pahlawan itu pertama nggak hanya laki-laki, ada perempuan juga. Yang kedua, tidak hanya Kartini loh. Iya. Ada juga pahlawan dari Minangkabau yang jasanya juga tidak kalah hebatnya dengan Kartini. Sampai jadi wartawan, surat kabar segala macamnya, itu penggerak untuk kaum-kaum wanita pada zaman itunya ya Bang ya. Iya. Oke, keren. Nah, itu kan film bertema sejarah. Tema sejarah kok kan lainnya tricky juga Bang. Ya. Ya, kadang ada sejarah, kalau kecil-kecil orang lama kan sejarah itu dibuat oleh pemenang, ada yang kayak gitu. Ya. Kadang sejarah tuh tergantung siapa informannya, yang versi ini yang versi ini kan Ya. banyak versi-versi Bang. Nah, untuk Siti Rohana sendiri, apa ada referensi khususkah atau mengambil dari banyak referensi dijadikan satu? Jadi kita cerita dari awal dikit ya. Boleh. Sabayo Adinda. Ya. Jadi di saat kita dapat tantangan nih dari pimpinan kita, Bapak Tubagus Muhammad Yusuf, untuk membuat film, kita mengajukan nih sama ibu sutradara kita, Ibu Ade dan segala macam, kita pengen membuat tentang cerita Siti Rohana dan segala macam. Nah, akhirnya kita ceritakan kenapa kita memilih Siti Rohana dan segala macam. Akhirnya disetujui. Nah, di situ kebetulan sutradara kita nih basicnya jurnalis. Okay. Jadi yang nama jurnalis, segala sesuatu langkah itu harus berdasarkan riset. Betul. Nah, jadi Bu Ade melakukan riset dan segala macam, mengumpulkan materi tentang Rohana Kudus. Kemudian kita memiliki keterbatasan untuk menulis sebuah skenario. Akhirnya kita konsultasi dengan seorang yang cukup kita kagumi juga bisa menulis skenario sebagus itu, Bapak Hendra Makmur segala macam. Beliau juga seorang jurnalis, anggota AJI, terus kemudian dia juga orang teater, penulis juga. Jadi karena basicnya juga jurnalis, jadi segala sesuatu itu memang berdasarkan riset. Jadi sejarah itu memang harus sesuai, tidak boleh merubah dan segala macam. Nah, sudah riset, kita mengumpulkan berbagai macam dari para buku. Kemudian barulah mulai menulis skenario dan segala macam. Referensi. Ini bukan cerita fiksi karena ini memang sejarah. Jadi memang kita tidak berubah. Cuma kita hanya melompokkan dari sepanjang hidupnya Siti Rohana, kita ambil poin-poin kehidupannya yang menarik dan memberikan inspirasi untuk ditonton. Betul. Kan di film ini kan berdasarkan kisah ya Bang ya, kisah yang nyata. Yang
yang mana itu kan adalah kisah nyata, Iya. emang kisah yang benar-benar terjadi. Iya. Tapi kan di dalam film kan biasanya ada beberapa dialog yang mungkin tidak terdokumentasikan pada zaman itu. Iya. Pastinya itu kan dialognya dibikin ulang, tapi menyesuaikan dengan alur cerita yang dari referensi-referensi. Nah itu idenya siapa bang? Atau si penulis skenario itu langsung atau gimana? Itu ya komen sih dari sinopsis kita mulai mengembangkan dan segala macam, semua memiliki peran. Dari penulis kan mungkin bagaimana ungkapan hati dia untuk menceritakan kejadian nyata ini. Nah sutradara juga memikirkan bagaimana mengangkat sebuah karya tulis ini nih menjadi sebuah audiovisual. Jadi kombinasi antara skenario dengan visual itu, ya itu tadi, sutradara dengan penulis skenario juga berdiskusi. Jadi setidaknya hal yang tertulis itu bakal menarik untuk divisualkan. Semua memiliki peran sih, produser, sutradara, dan penulis skenario. Itu namanya triangle system. Itu memang harus terjalin antara produser, sutradara, penulis skenario. Itu tidak sebuah sistem yang tidak boleh terpisahkan. Triangle system tadi itu, produser, sutradara, penulis skenario. Sawahnya tiga tungku saja rangannya. Ya, kalau mereka bekerja sendiri itu tidak mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi kalau misal bertiga, insya Allah sih apa yang diinginkan yang tertulis di skenario itu bisa divisualkan oleh sutradara dan segala macam. Oke, nah sehingga si penonton bisa nih membayangkan visualisasinya, karena ada visualisasinya bisa nampak kira-kira keikulah suasana dulu pada zaman si Siti Rohana dan berbagai cerita di dalamnya. Ya, pengemasan untuk lebih menarik itu kan dari kreativitas sutradara nih. Betul. Kan di lapangan itu kan bisa terjadi improvisasi terhadap skenario nih. Kadang ada kalimat-kalimat atau adegan-adegan yang baku. Itu akan lebih menarik lagi kalau kita improv di lapangan, mungkin lebih menarik, jadi hal yang menarik untuk disaksikan segala macam. Bahkan penambahan karakter sendiri ya bang ya? Ya, biar ada. cerita itu hidup ya? Ada, semuanya kru mendapatkan jatah peran dan segala macam. Bahkan ada namanya Kak Nyeleneh ya bang? Abang Nggak usah disebutin. Ya, Tonton aja filmnya. ya, Acong namanya. Acong. Acong inisialnya lain, Acong. nggak usah disebutkan. Oke. Nah, dalam pembuatan yang praproduksi ya bang, praproduksi itu mulai dari tadi pemilihan karakter sampai pemilihan judul Sunting Melayu. Ini kan seperti abang bilang tadi, surat kabar pertama yang Untuk perempuan yang dibuat oleh Siti Rohana. Yang bernama Sunting Melayu, yang menjadi akar nama ini yang diangkat menjadi nama film. Ya, kenapa kita memilih judul Sunting Melayu? Ini mungkin dari apa ya? Ini sebuah karya dari sosok Siti Rohana yang saat itu tuh memang sebagai tabloid, bukan tabloid, koran, surat kabar perempuan pertama dan segala macam. Ya mungkin lebih pertama, sunting itu kan mahkota perempuan. Ya, kita menciptakan sosok seorang perempuan. Sunting, mahkota perempuan. Melayu itu nama Pulau Sumatera di zaman dahulunya. Dan Sunting Melayu, surat kabar yang beredar di kawasan Melayu. Ya, itu secara secara harfiah mungkin Sunting Melayunya. Dan menggambarkan judul film ini. Ya, dan itu ya menggambarkan sebuah karya tulis dari tokoh-tokoh yang diinisiasi oleh Siti Rohana dan diisi oleh rekan-rekan anak-anak murid Rohana dan dibantu oleh seorang penulis namanya anak-anak pemilik koran tuh, Ratna Juwita itu tuh. Ya, kayak mirip nama didominasi oleh perempuan lah. Didominasi oleh perempuan, surat kabar perempuan, dan didominasi pekerjaannya pun dari perempuan. Penulis-penulisnya para perempuan. Oke, mungkin kawan-kawan di rumah penasaran kok, kayak apa sih cuplikan dari film Sunting Melayu? Kita putarkan, check it out. Bukankah ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran adalah Iqra? Semua umat Islam
diminta menuntut ilmu tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Tapi kenapa seperti tidak berdaya? Bahkan untuk sekolah pun susah. Itu tugas kamu, Ruhana. Bukanlah sekolah di kampung kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendidikan kaum perempuan adalah bagian dari rencana besar itu. Mereka akan jadi ibu dari generasi baru yang akan memimpin negeri ini. Perjuangan ini tak akan mudah. Niat baik kita tak akan diterima sama baiknya oleh setiap orang. Aduh, siko kudunya untuk apa laki saya. Mga raja-raja na dulu udah banyak kan berita indah-indah ranga. Panggilan pemeriksaan udah. Saya diadukan menggelapkan uang kerajinan. Apa yang saya buat selama ini tidak berharga bagi mereka. Saya akan buka semuanya. Iksan salah lama-lamanan. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, itu tadi film dari Sunting Melayu. Kok gak kata-kata agak ulu ramang nontonnya. Nah, Da Budi, sebelum kita melompat, itu kan pemilihan karakternya sampai ke Arda Nela. Nah, itu kenapa milih Arda Nela? Dan kenapa Arda Nela mau? Panggil Arda aja. Oh, Arda. Arda. Oke, siap Arda. Di Arda. Iya. Ini dulu nih. Boleh ya? Sebenarnya ini waktu yang singkat untuk produksi sebuah film. Ya, jadi kita bersama Ibu sutradara, dibantu juga teman-teman lain, Habib dan segala macam. Kita mencari tempat bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat ini. Kita datang ke kampus-kampus segala macam. Kita adakan casting walaupun cuma singkat dan segala macam. Akhirnya kita ketemulah dengan Arda ini yang di UNP dan segala macam. Kita ajak ke kantor untuk melaksanakan casting lebih itu lagi. Ya akhirnya kita sepakat untuk memilih Arda dan segala macam. Oke, awalnya banyak nih saingan Arda. Kita karena waktu yang terbatas, kita tidak terlalu banyak waktu dan segala macam. Pokoknya cukup dengan melihat karakter Arda, karena sosok Rohana Kudus juga memang perempuan Minang banget segala macam. Ya terlihat mungkin ada di Ardanya mungkin. Ya, terwakilkan lah oleh Arda. Ya itulah. Oke, silakan Arda, kenapa mau dipinang sama Da Budi? Mungkin pertama karena Arda tertarik sama dunia acting ya Bang. Arda tuh suka berakting, jadi kebetulan kemarin Arda dapat panggilan dari teman Arda, kan Bang Budi menghubungi kawan Arda yang dari UKKS UNP waktu itu. Dihubungin sama kawan Arda, yuklah ikut casting gini, datanglah ke Sekre katanya. Datang ke Sekre, Arda baca, kan ada dikasih tahu tuh Arda mencoba menjadi peran Siti Rohana. Jadi sebelum itu Arda cari tahu dulu dia kepribadiannya kayak gimana kan. Jadi pas sampai di Sekre ketemulah sama Bang Budi, ketemu sama Bang Afif, Kak Ade dan lain-lainnya. Langsung ikut ya. Itu casting tuh ada Arda sama satu lagi teman Arda juga kan casting gitu. Dikasih tahu kalau karakternya itu kita tuh menjadi peran Siti Rohana, seorang pahlawan di Minangkabau. Kapan lagi dapat kesempatan kayak gini kan gitu. Tuh Arda percaya aja ini ada sebuah film, mana tahu ada agensi nakal gitu. Enggak, percaya Arda karena Bang Budi tuh kemarin datang ke UNP. Buka polos-polos gitu. Muka-muka Bang Budi ini bisa dipercaya gitu. Iya, enggak gitu. Kebetulan nggak bawa map, nggak pakai peci. Agak menyakitkan. Nah, bawa map ya warna. Enggak, Arda percaya itu gara-gara
Gara-gara Bang Budi Lihat sama mobil kru yang TVRI. lain, iya pakai mobil TVRI. Makanya Ra percaya. Tempel. Stiker. Karena mobil TVRI ya makanya Ra percaya. Oke. Oh, berarti bisa nampak. Oh, bisa lah dipercaya karena ada mobilnya dan lihat wajah Bang Budi bisa dipercaya. Iya. Polos-polos ya Bang ya. Ra lebih percaya sama Kak Ade sih daripada Bang Budi. Oke. Kalau lihat Bang Budi, apa lah om ini? Bengong basah. Keringat. Oh ya, di daerah sebuah kan panas ya Bang. Iya. Saya mewakili para lelaki ya. Fokus ke pertanyaan tadi. Oke, nah kan ikut casting berdua dengan teman tadi. Iya. Langsung dipilih pada saat itu juga atau nanti ya Abang WA kata Bang Budi? Ditanyain dulu kira-kira bisa nggak Arda dan temen Arda ini di tanggal segini katanya kan. Soalnya kebetulan Arda kemarin lagi ada Libur. acara yang lain pula di tanggal itu. Tapi karena setelah pulang dari situ, Arda dihubungin lagi sama Bang Budi kan, bisa Arda gimana Arda? Kesempatan kan Bang? Ya udah Arda batilin yang kemarin. Masuk Arda ke TVRI, main film syuting mulai. Siap. Bisa dipercaya kok Bang. Oke, nah itu kan udah prosesnya sangat cepat ya Bang ya? Iya. Sangat cepat. Biasanya kan Bang Budi pun lebih suka yang lebih lama ya Bang ya daripada yang cepat-cepat kayak gini. Soalnya prosesnya butuh yang lebih panjang. Aktivitasnya. Aktivitas betul, apa betul, dulu? betul. Kalau memang harus cepat kita cepat. Kalau lama kita lama-lamain. Iya. Ya kan apalagi membuat sebuah film yang keren kayak gini, sebenarnya kan butuh waktu yang kalau bisa waktu juga lama sedikit. Persiapannya lebih matang. Tapi karena deadline butuh waktu cepat, Bang Budi bisa mengeksekusi saset. Ya banyak SOP yang kita lewatin. Dari dalam sebuah proses produksi itu kan kita harus melakukan reading dan segala macam. Iya. Karena waktunya mepet, kita reading di lokasi. Oke. Besok take, malamnya kita reading dan segala macam. Jadi memang kalau ditanya, menurut kami film ini memang jauh dari sempurna sebenarnya. Karena kita pun pengalaman semuanya kita baru perdana dan segala macam. Tapi ya itulah, kita berusaha semaksimal mungkin karena tujuan kita memang ini untuk edukasi seperti itu. Oke, diniatkan ini adalah untuk edukasi, Ya. untuk anak Minang dan semua orang Indonesia tahu ini loh Rohana Kudus bukan hanya nama jalan. Ya. Iya. Malah di Jakarta kan nama jalan. Orang berpikiran Rohana Kudus itu bukan orang Minang karena ada kudusnya dan segala macam. Iya. Itu sampai orang bertanya, apa sih film tuh Rohana Kudus? Siapa tuh segala macam? Bukan orang Minang. Bayangkan ya, tidak taunya kebanyakan generasi yang sekarang ini tentang sosok pahlawan kita itu. Iya, karena dia memakai nama suaminya tadi ya. Ya. Nama aslinya Siti Rohana Dan suaminya Abdul Kudus. Abdul Kudus, ini Rohana Kudus. Iya. Oke. Itu Ardanella Darmawansyah. Kerja Ya. contoh. Supir bendinya Ujang nama. Ada supir bendinya ada kalau supir nggak benda. salah. Ujang nama. Ujang namanya. Ya. Oke, kan Ardanella jadi Rohana Kudus atau Siti Rohana. Dapat apa? Maksudnya gini, pengalaman yang Arda dapatkan susah nggak acting jadi Rohana Kudus? Kan visualisasinya cuma dibayang-bayangkan gitu melalui cerita kira-kira kayak gini loh karakternya. Kita nggak punya, kalau misalnya contoh film-film kayak Cutnya Din misalnya, sudah ada film sebelumnya. ada jadi filmnya, belajar. ada referensinya. Kalau ini kan nggak ada referensi sebelumnya. Gimana sih seorang Arda ini ya bikin film gitu? Kalau untuk mendalami menjadi Siti Rohana tuh susah sejujur-jujurnya ya Bang. Soalnya kan untuk lepas dari karakter yang kita mainkan tuh kan susah sebenarnya. Soalnya sebelumnya Arda juga ada main lagi kan jadi orang gila, jadi orang stres, orang yang takut. Terus pernah tuh? Pernah. Oke. Makanya Arda langsung ketemu sama peran Siti Rohana, perempuan yang berani, yang konsistennya yang tinggi, yang kreativitas yang luar biasa kayak gitu kan Bang. Terus susah Arda buat numbuhinnya gimana caranya ya gitu. Sampai akhirnya Arda mencoba ke kehidupan sehari-hari. Waktu udah dikasih naskahnya sama Bang Budi sama Kak Ade, Arda coba
menjadi perannya itu selama hampir seminggu tuh waktu sebelum mulai syuting. Arda juga sempat tuh latihan tuh sama si Benny lawan main Arda, si Abdul Kudus bang. Latihan di luar kan. Waktu jadi orang gila sehari-hari juga itu bang. Iya. Ya. Latihannya setiap hari. Iya, tapi memang harus kayak gitu bang buat ngedalamin karakternya. Sampai akhirnya itu rasa tuh susah kali buat ngedalamin ini karena Arda kan belum masuk ke proses syutingnya kan. Jadi pas udah masuk ke proses syutingnya, ketemu sama kru-kru dan dimana orang tuh kan memang sedang pokoknya lagi di dalam dunia Rohana Kudus lah di situ gitu. Jadi secara nggak langsung Arda kebawa juga dengan dibantu sama abang-abang tuh. Malam kami juga latihan di situ gitu. Ya, jadi yang terlibat dalam film itu orang-orang yang pakar. Ada Bapak Suhendri namanya, beliau juga praktisi juga, pemain teater juga zaman dulu sampai sekarang. Ibu Jurmailis juga itu teater juga, penulis skenario juga orang teater. Jadi setiap saat kita konsultasi bagaimana sih kalau adegan ini pengadegannya seperti apa dan segala macam. Kita dibimbing terus dan segala macam, kita konsultasi terus bagaimana sosok Siti Rohana ini itu kan sosok intelek di zaman dulunya. Dia sudah berpikir jauh lebih modern dibandingkan wanita yang lain di saat itu. Jadi bagaimana sosok Siti Rohana ini, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia menghadapi orang, itu sudah dikasih gambaran sebenarnya seperti ini dan segala macam. Bagaimana si Arda lagi nanti mengadekankannya, memerankan seperti itu. Oke, berarti memang disupport oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, apalagi yang di teater memang sudah semua orang yang ada di sekeliling kami memberikan peran yang cukup besar semuanya, mulai dari Bapak pimpinan, lingkungan dan segala macam. Teman-teman saat tidak ada satupun tidak memberikan hal positif. Semuanya memberikan hal positif sehingga produksi ini bisa tercapai dengan terrealisasi lah seperti itu. Oke. Nah, waktu syuting itu kan Cabang tadi kan dalam waktu yang cepat. Ya. Mulai dari pra sampai pasca produksi itu berapa lama? Kita mulai itu di bulan Mei, nggak salah tanggal 15 itu kita mulai bergerak itu. Kita mulai kita sebenarnya karena kita belum pernah melakukan pembuatan produksi film, apalagi di film turun tahun yang tahunnya jauh ya, 19 12-an segala macam. Kita belum tahu strategi untuk mencari properti dan segala macam. Kita coba mulai riset sama ibu sutradara segala macam. Kita coba mencari tahu bagaimana sih mencari properti ini, kemana ini dan segala macam. Sesuai zaman itu. Ya, kita juga riset tentang properti-properti yang saat itu ada, misalnya kayak radio segala macam, pakaian dan segala macam. Nah, untuk pakaian sebenarnya kalau zaman dulunya perempuan Minang itu memang tidak bertutup kepala sama sekali, terus kemudian hanya menggunakan celana sampai selutut dan segala macam. Nah, di situ agak dilematis sebenarnya karena saat ini Sumatera Barat, Minangkabau khususnya kan sudah rata-rata berhijab dan segala macam. Kita agak kesulitan mencari pemain yang mau membuka hijab dan segala macam karena kita lembaga pemerintah. Ya kita tidak bisa memaksakan dan segala macam karena waktu juga mepet, kita tidak sempat untuk mencari lagi dan segala macam. Akhirnya kita coba negosiasi dengan kerudung dan segala macam. Oh iya betul. Karena di zaman itu orang lebih banyak pakai kerudung ya bang ya? Tidak mas, sama sekali. Tidak malah ya? Tidak sama sekali. Paling itu kayak Rohana itu mungkin karena usia sudah. Itu cuma itu. Kalau yang untuk anak-anak muridnya yang di Amastia tuh Rohana Kudus kan memiliki rumah kerajinan Amastia itu. Anak murid itu rata-rata nggak berhijab segala macam. Dari dokumentasi yang kita lihat segala macam ya, itu memang tidak berhijab. Tidak ada bertutup kepala sama sekali, bukan berhijab, tidak berkerudung, tidak bertutup sama sekali, memang pakai celana sampai selutut, rok kayak rok Belanda kayak gitu. Jadi kalau di bawaan kini filmnya malah takutnya kontroversial gitu ya bang? Ya seperti itu. Siap-siap. Nah
Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita Bang, seperti biasa lah Bang mau tahu kan? Iya. Ada pesan-pesan berikut ini Bang. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, kita kembali lagi di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, kita lanjutkanlah pembicaraan kita. Oh, penasaran bersama Arda masih. Arda masih kuliah? Masih Bang. Masih di UNP. Iya di UNP. Jurusan? Arda Sastra Indonesia. Oh, sastra, Spayong Bang. Oke, kini masih kuliah ya tahun? Masih. Jangan disebut Bang. Tahun akhir. Pokok tahun akhirnya pun sampai tahun 6 tahun 7 tahun. Nah sama itu dong. Nah. Oke. Nah, kan seorang anak kuliah, Iya. mahasiswi, masih belajar lah kan. Terus sudah ditawari main film bioskop lah. Wah, masih kalau di sebelumnya kan cuma film, ada ikut-ikut film kan, tapi filmnya masih lokal-lokal dan mungkin teman-teman sebaya lah ya. Atau tidak terlalu tua kan. Kini masuk di TVRI kan ada 6 kayak. Beda-beda 2 tahun kita. Ya besok sama yang om-om gitu kan. Itu pas di direct tuh Mbak sih karena tekan kah, karena hari ya, karena tampang dan yang tampang. Karena klesek. Wah, Takut. Slow. Mungkin waktu selama proses syutingnya lebih ke untuk apa sih namanya tuh Bang? membangkitkan gairah dalam film. Enggak, Membangun suasana. menyesuaikan perannya itu sesuai keinginan dari sutradaranya gitu. Oke. Kadang kan apa yang Arda bayangkan tentang si Rohana tuh berbeda sama yang dibayangkan sutradara tuh kan. Tuh tentu Arda harus menyesuaikan sama sutradaranya gitu. Oke, menyamakan persepsi. Iya. Oke, siap. Tuh. Paling tekanannya di situ. Jadi kayak enggak pula ada tekanan rasa nado ada. dari lah. Jadi sebenarnya Nggak ada dalam setiap produksi itu kita harus membangun chemistry dulu antara kru dengan pemain segala macam. Jadi komunikasinya lebih asik dan lebih nyaman. Mungkin Iya. Arda ngerasakan itu, makanya mungkin lebih enak komunikasinya. Iya. Berarti Arda dibikin nyaman dulu sama sama kru. Iya, Iya. maksudnya semuanya. Abangnya. Chemistry-nya gitu ya. Sosok seorang abang bagaimana? Sosok seorang ayah. Tapi Bang Iya. Iya. 95 akhir. 92 ya. Terus 9 berapa? kok 9? 2000-an nih, Bang. Ada 2000-an. Pas nyolai ya abang lah kuliah. Iya. Oke, Bang lebih cocok panggil Om aja lah ya. Oke. Nah, di film itu berarti teman-teman di kru-kru semuanya dibangun chemistry-nya dulu. Jadi enggak ada merasa tekanan yang berarti lah ya. Paling ada satu Bang Budi Berang. Bisa. Yang mana? Perkara Arda Jo Kak Fani pulang jam 9 malam. Oh. Oh, di luar Di luar syuting. Iya, Oh. tapi masih di sana kan posisinya di situ. Oh, Beli pulang boba. malah gitu. Beli boba. Iya. Beli boba sama gorengan, dia nggak pulang-pulang. Oh, Sekali oke. itu saja, ya. Kenapa kamu nggak pulang waktu itu? Iya. Terlalu nyaman di situ ya. Cuma telat 3 menit, Bang. Oh, itulah disiplin, itu yang disiplin. Iya tuh. sih. Walaupun 3 menit itu juga telat. Oke, kalau kan film kok kalau proses syuting tadi lah yang nyaman dibuat chemistry sama kawan-kawan kru-kru segala macamnya sama pemeran-pemeran lain. Iya. Itu sangat kan mau sebut sama kayak OP Isil gitu ya. Iya. Ada Bang Dodo gitu kan. Nah, di situ akhirnya film ini tayang di bioskop. Bahasa awaknya how you feeling? Baras itu. Merinding Arda, Bang. Iya. Rasa nonton film horor. Indah. Nggak nyangka aja Arda muka Arda sebesar itu di dalam bioskop gitu. Sebesar itu. Pas ketilang polisi enggak?
sesudah pemutaran film dia kena tilang. Apa? Nggak bisa dikecen. Pak, apa awak yang tampil di Sunting Melayu tadi dia, Pak? Iya, merindingnya pas nonton tuh pas ditilang ya. Kedua aja sih bang. Ya. Oke, berarti pas nonton itu, wih, kadang ukur, nampak aja rawi. Nah, Arda lebih ke nggak nyangka aja Arda bisa masuk ke bioskop gitu. Oke. Masuk ke bioskop. Oh. Nampil di bioskop dan dilihat banyak orang gitu bang. Biasanya kan kalau Arda main film itu paling nonton tuh yang nonton anak-anak mahasiswa. Oh. Yang nonton orang-orang yang memang orang-orang yang di lingkungan itu aja gitu. Oke, kini film ditonton oleh umum. Wah. Iya. Kapan tuh bang? Apanya? TVRI. Ngapain? Menayangkan Film ini? Iya. Nanti sabar. Nanti itu pertanyaan saya. Itu anak kok tanya Neko. Oke, itu film tayang di bioskop. Tuh rame orang gitu ya. Rame nampak dari Arda. Oh, kok ada film Li ulang sebelah. Iya kan Arda kan ada dipanggil tuh sama si Benny seakan bang ke depan kan. Oke. Berdiri Arda di depan udah tengok orang ini deh rame lah. Nggak nyangka doh gitu bisa nampil ditengok orang-orang gitu. Ya, pas momen gala primer itu kita dihadiri oleh direktur utama kita, Bapak Iman Brotuseno, dihadiri oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat dan para petinggi-petinggi yang ada di Sumatera Barat segala macam. Dan alhamdulillah responnya sangat ya antusias dan segala macam. Itu. Oke, apalagi ini film yang mengangkat sejarah dan tokoh Minang perempuan lah. Iya. Oke, yang sangat menggambarkan Minangkabau keluar. Nggak hanya orang Minang sih tahu sampai keluar. Itu ditayangkan hanya di bioskop yang Patang tuh. Boleh disebut nama. Iya. Jadi dalam waktu dekat mungkin akan ditayangkan di TVRI Nasional. Oke. Ya, cuma untuk lebih detailnya mungkin belum bisa sih. Tadi udah dari Bapak Kepsta kita sudah ngomong, Mbak Direktur Program sudah oke. Nah, tinggal kita nanti ngirim datanya dan segala macam. Oke. Yang waktu yang lebih itunya belum dapat sih. Pokoknya dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat? Minggu depan mungkin bisa jadi. Oke, minggu depan dalam waktu dekat atau dalam waktu dekat ini kita semua bisa nonton Sunting Melayu di TVRI Nasional ya. Nasional. Oke, keren. Wah, tunggulah karena Patang tuh ada sempat datang karena wah kan agak sibuk. Aku di luar kota kan. Gala premier seorang awak yang mahasiswa tiba-tiba gala premier, wih dihadiri orang semua mata tertuju. Itu kalau awak tuh setuju ya mungkin. Sesudah tayang trailer nyampe ke kampus apa kata teman-teman? Bang kok nggak ada undang kami kecil. Emang berale? Ya orang tuh pengen nonton semua bang, cuma kan nggak boleh banyak yang nonton kan, yang datang kan. Ya. Oh nggak boleh banyak nonton dong? Karena kapasitas bioskop dibatasi. Oh oke, itu beras studio bang? Satu studio. Dan itu pun antusias dari masyarakat umum yang mendm ke IG TVRI ke segala macam sudah pengen bagaimana mereka juga bisa nonton dan segala macam. Jadi untuk menjawab itu tuh nanti kita putar di terestrial juga nanti. Oke, berarti banyak antusias orang-orang sekitar waktu itu yang nggak sempat nonton Cik Studio tuh. Bang, putarlah studio sebelah aja gitu. Nggak bisa. Studio sebelah kosong nggak bisa putar saya bang. Minta keluarin monitor keluar, misalnya sambung keluar. Pakai LCD ya. Nggak bisa. Nggak boleh. Oh berarti emang bukan untuk publikasi yang pada saat itu untuk disebar di seluruh bioskop ya? Bukan. Ini kita pertama niat kita tuh kan memang bukan film komersil. Jadi kan film ini kan memang drama biografi. Memang kita tujukan kan untuk edukasi. Itu seperti yang disampaikan di awal tadi, ini bisa jadi bahan pengenalan untuk anak-anak remaja saat ini tentang sosok pahlawan nasional kita yang dari Sumatera Barat.
Ya kalau mungkin pas pada saat itu kami kan lo nonton bang, kami kan pengen lo tahu tentang cerita Ronak Kudus. Nah akan dijawab, akan diputarkan di TVRI Nasional. Wah, waktu dan lebih tepatnya nanti akan promo akan dirilis nanti promo kapan tayang dan segala macam. Biar anda penasaran, pokoknya nonton saya taruh TVRI Nasional, TVRI Sumatera Barat, nampak tuh Beko bila ditayangkan, ya bang. Iya. Itu kayak gaya, bang. Kan untuk abang sendiri dan teman-teman kru lah, untuk yang lebih ke krunya, kendala selain properti apa sih bang dalam bikin film? Dalam film yang film yang tema yang itulah. Ya, jadi di Kota Gadang itu kan sudah banyak teknologi yang sudah ada di sana. Contoh parabola, antena TV, pelang-pelang merek dan segala macam. Itu blocking juga harus pasti nggak boleh bocor istilahnya, memperlihatkan sisi modernisasi tadi. Jadi memang kesulitannya kita memikirkan angle untuk untuk mengatasi suasana vintage ini tetap terjaga. Jadi sampai nampak parabola jam 9:02 lah parabola gitu. Itu sebenarnya di atas bendi itu ada pengharum. Karena nggak ketahuan, bayanginnya sejak zaman dulu masa sudah ada pengharum kan. Yang start pengharum yang tergantung tuh. Ya. Terus dari kejauhan sana ada pelang es krim. Nah kesulitan kita yang kalau hal-hal seperti kayak gitu tuh kita masking lagi, kita hilangin. Ya. Cukup itu ya bang ya, effort di situ ya bang pas editing ya. Ya karena ini film turun tahunnya jauh, memang sisi modernisasinya belum ada. Parabola, lampu kebanyakan sekarang kan udah LED putih-putih. Iya. Nah zaman dulu mungkin ada lampu pun itu hanya bohlam yang warna kuning. Tadi waktu zaman itu malah lampunya lampu togok ya. Lampu togok. Sama lampu strongkeng gitu kan. Iya. Nah, itu kesulitan Mbak. Bagaimana film ini yang suasana 1912-an itu tetap terjaga bahwa orang nonton bisa dibawa ke sinan, dibawa ke zaman itu dan nggak ada sisi modernisasinya yang pada saat ini ada gitu ya. Walaupun ada sedikit-sedikit yang terlihat mungkin sudah kita hilangkan. Ya itu tadi kesulitannya seperti itu. Cuma kadang sebagian ada yang berpikiran kalau kok di zaman sekarang, zaman dulu udah ada rumah seperti itu. Kota Gadang itu arsitekturnya memang lebih maju dibandingkan daerah lain saat itu. Oke. Ya, bisa dijawab karena memang saat itu tuh kaum intelektual memang sudah banyak saat itu di Kota Gadang. Dan para diplomat pun sudah banyak juga saat itu dari Kota Gadang. Ya. Karena orang-orang hebat di Indonesia atau tokoh nasional itu kebanyakan dari Kota Gadang memang. Iya, ada tiga pahlawan nasional yang sangat terkenal. Agus Salim. Bahkan sampai saat ini ya bang ya, saat ini masih banyak tokoh-tokoh yang berasal dari Kota Gadang. Betul sekali. Daerah Kota Gadang, daerah Agam penghasil orang-orang hebat. Sana kulinernya ada. Itik lado hijau dari Kota Gadang. Songket Kota Gadang itu beberapa tahun lalu dipakai oleh Ibu Iriana di 17 Agustus. Songket Kota Gadang. Kuliner, itunya, wisatanya juga bagus arsitekturnya. Terus tembok Kota Gadang. Tembok Kota Gadang itu juga di sana. Ya banyak sih potensi Kota Gadang itu yang menarik sebenarnya. Jadi memang daerahnya eksotis dan selain memiliki alam yang indah tadi, tokoh-tokohnya juga luar biasa di sana. Oke. Nah, untuk si Arda sendiri pas film itu kan suasananya sampai ke bahasanya terus dirubah pasti. Enggak ada bahasa Minang atau memang bahasanya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang Arda baca dari skripnya. Oh, berarti emang bahasa Indonesia ya, Bang? Ya, ada sedikit bagian yang dengan ini Mama kan ada. Iya, ada sepintas saja ya Bang bahasa Minang. Tapi kebanyakan memang pakai bahasa Indonesia. Terus ada bahasa Belanda yang sedikit juga. Bahasa Belanda juga ya? Ada. Perboden.
Iya, tuh Belanda tuh. Bahasa Belanda, Horen. Horden. Ada sih. Bahasa Belanda kita memang riset. Jadi memang Rohana ini kan memang kaum intelektual, memang pinter dari zaman dulunya. Dia pun bisa berkomunikasi dengan dengan Belanda saat itu tuh untuk. Jadi hasil kerajinan ini bisa diedarkan, dijual dan segala macam melalui relasi dia yang di Belanda. Jadi warga Koto Gadang itu diajarin sama Siti Rohana ini membuat sulaman dan segala macam, dijual ke rekan-rekan Siti Rohana yang orang-orang Belanda tadi, dan hasilnya itu dibagi lagi sama gitu. Jadi pergaulan Siti Rohana ini cukup luas sebenarnya. Jadi untuk bahasa Belanda dia memang bisa bahasa Belanda. Masih ingat enggak penggalan kata bahasa Belanda yang itu di skripnya? Masih satu ada diingat. Coba. Ikzalzal al-malupanen. Artinya Cuci tangan sebelum makan. Itu saya. Apa artinya? Artinya saya akan bongkar semuanya. Itu saya yang ngajar. Iya. Iya, bahasa Belanda tuh keren sih. Banyak bahasa-bahasa Belanda yang diserap ke bahasa Indonesia, bahasa Minang kan. Kayak galeh kan, gelas. Ya. Apalagi? Banyak gorden tuh hordeng. Iya, banyak. Oke. Nah, di film ini kan ada Bapak Kudusnya juga ya. Iya. Bapak Abdul Kudus. Bapak Abdul Kudus ini kan sebagai si suaminya. Biasa gimana sih tektokan kalau di zaman-zaman itu? Pengen tahu pengen di-spill dulu sebelum mau nontonnya. Sulit nggak ya? Chemistry kan suami istri. Suami istrinya zaman itu loh lah gitu. Sulit bang. Padahal kan kalau zaman dulu tuh nggak ada terlalu yang berlebihan kali doh kan, paling kayak pegangan tangan, nyender sedikit gitu-gitu aja nya. Gitu. Cuma mungkin karena Bapak awak bintang yang kira. Aku juga mau. Ya, sosok Abdul Kudus ini kan sosok yang memberikan kekuatan kepada Siti Rohana untuk tetap berjuang, memperjuangkan kemajuan perempuan tadi. Jadi memang dia setiap saat selalu ada di sisi Siti Rohana, memberikan semangat, juga melindungi Rohana dari berbagai macam macam-macam. Jadi wajar di saat Siti Rohana ini memperjuangkan kemajuan perempuan ini, banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan Siti Rohana. Jadi sosok Abdul Kudus ini memang sosok yang bisa menyemangati dan menenangkan Siti Rohana. Support sistemnya itu adalah suaminya sendiri, kebalikan dari Boyamka ya. Pengganti dari ayah kandungnya Siti Rohana gitu jadi perannya. Dan alhamdulillah memang chemistry dari Arda dan Beni ini bisa tercapai sehingga menghasilkan peran yang cukup bagus lah, yang keren lah pokoknya akhirnya. Kurang penasaran, tunggu sih tayangnya bang. Ya, TVRI. sabar. Kapan itu tonton TVRI tadi? Ya, nanti akan ada promo yang lebih jelas nanti. Untuk kedepannya gimana bang? Masih ada film yang akan digarap dengan Arda atau dengan saya? Sampai saat ini belum ya. Karena memang sebuah kegiatan itu harus ada perencanaan ya. Iya. Jadi mungkin untuk tahun depan mungkin akan direncanakan lagi seperti apa dan segala macam. Yang penting budget banyak ya bang ya. Budget banyak, pertanggungjawabannya juga besar. Betul. Ya, jadi memang kalau disediakan anggaran besar, kita juga harus menghasilkan kualitas yang cukup itu juga. Ya, tapi kalau budget sakete kan hasilnya juga harus besar. Harus besar. Jangan sampai budget keti kalau komplain, ya budget segitu.
Kalau bisa dengan kita maksimalkan, Bang. Ya, keterbatasan yang menghasilkan yang memuaskan. Betul. Gimana pun keterbatasannya, kita tetap memberikan yang terbaik. Pokoknya TVRI tetap memberikan yang terbaik kepada penonton-penonton semuanya. Walaupun bagaimanapun banyaknya rintangan dalam proses produksi, waktu dan cukup mepet, tapi hasil yang tetap mantap. Kreativitas tanpa batas. Kreativitas tanpa batas. Bang, closing statement sih Bang, boleh Bang Uni Arda Arda dulu lah. Arda bingung lagi abangnya. Bang pakai bahasa Cino Bang boleh. Untuk generasi muda mungkin bisa ditonton film Sunting Melayu ini sebagai bahan referensi untuk mengenal bagaimana perjuangan tokoh pahlawan kita ini menaikkan harkat dan martabat perempuan. Macam ya, sekali lagi mungkin ini kasih kesempatan untuk mengucapkan terima kasih untuk semua pimpinan, teman-teman yang terlibat, yang tanpa pamrih untuk melaksanakan produksi ini. Tidak ada memilih teman-teman, kru, pendukung, semuanya. Terima kasih banyak. Keringat teman-teman menjadikan sebuah karya yang menurut saya yang cukup memuaskan. Terima kasih sekali lagi, support dukungan kalian luar biasa. Oke, sampai menangis Bang. Lah balinang matu. Oke, Arda, boleh. Arda sebelumnya mengucapin terima kasih sama Bang Budi, sama kru yang lain dan mempercayakan Arda memainkan peran sebagai Siti Rohana yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga buat TVRI udah percaya sama Arda. Terima kasih buat abang-abang kru yang udah baik sama Arda. Terus terima kasih juga buat UKKS yang udah memberikan wadah. Kalau nggak ada itu nggak bisa sih Arda ketemu sama Bang Budi sama orang TVRI untuk Sunting Melayu ini, nggak bisa dong gitu. Awak nyurah terus. Ya itu paling dari proses dari Sunting Melayu yang Arda dapatkan tuh, tetaplah berdedikasi karena hasil tidak akan terjadi hanya dengan satu malam. Hanya sangkur Roro Jonggrang. Oke. Karena tadi udah Budi nyebut terima kasih, Arda nyebut terima kasih, awak pun nyebut yang terima kasih Arda datang. Kalau Bang Budi datang nanti sikonya dah Bang Budi. Nah, Arda juga telah menyempatkan diri datang di Tampek Mota untuk berbincang-bincang mengenai Sunting Melayu. Dan kawan-kawan di rumah sadonyo, jadikanlah pahlawan-pahlawan kita sebagai inspirasi dan bukan hanya sebuah sejarah tertulis walaupun tidak tertulis, dan bukan hanya itu bacaan. Apa hal-hal yang positif di dalamnya kita ambil pelajaran, dan apa yang bisa diterapkan pada saat ini tolong diterapkan. Nah gitu. Oke, senang-senangnya itulah bincangnya kita bersama Buda Budi dan Uni Ardanela, pemeran dan produser di Sunting Melayu. Nah, Disbi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.